Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dalam diri seorang bisa diumpamakan atau diibaratkan dengan sebuah tumbuhan. Tumbuhan ketika kita rawat, kita pupuk, kita berikan nutrisi, maka tumbuhan tersebut dia akan tumbuh dengan baik, dia akan menghasilkan tumbuhan yang subur dan akan menghasilkan buah yang baik. Begitu juga keimanan dalam diri kita. Tatkala iman kita pupuk, maka iman kita akan tumbuh subur dalam hati kita. Dengan tumbuh suburnya keimanan dalam diri kita, maka kita akan mudah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita atau keimanan kita bisa kita tumbuhkan sehingga menjadi iman yang kuat? Yang pertama, tentunya kita menjaga sholat kita. Sholat merupakan amalan utama yang harus kita lakukan. Sholat yang khusyuk adalah pokok utama sehingga sholat yang kita lakukan bisa menghasilkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah atau bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kalam Allah yang merupakan tuntunan hidup dalam diri kita. Banyak petunjuk yang bisa kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran. Tentunya hal tersebut bukan hanya kita membaca, tetapi perlu kita untuk mentadaburinya. Karena dengan mentadaburi Al-Quran itulah hingga kita bisa memperoleh banyak pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, tentunya banyak waktu kita yang kita luangkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga keimanan kita akan lebih kuat. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa belajar, mempelajari atau memperbanyak membaca buku tentang keislaman sehingga memperkuat keimanan kita, memperdalam pengetahuan kita tentang agama kita. Dengan banyaknya pengetahuan yang kita miliki dan kita amalkan, maka hal tersebut akan menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Para alim adalah orang-orang yang senantiasa belajar dan mengamalkan ilmunya, dan itulah yang harus kita senantiasa laksanakan sehingga iman dalam diri kita akan tumbuh, akan senantiasa tumbuh dan menguat sehingga kita bisa memperoleh, memetik hasil iman kita di akhirat kelak, insyaallah dengan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.